sebelum membahas peraturan yang baru, kita lihat dulu peraturan yang lama. Oke. Jadi sebelumnya diatur di Kepmen LH tahun 97 bahwa ISPU itu masih sama definisinya. Dia merupakan laporan kualitas udara yang menggambarkan hubungan antara kualitas udara terhadap kesehatan, ya, kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Nah, parameter yang diatur dalam ISPU itu ada beberapa parameter, ada 5 parameter utama, ya, atau 5 parameter pencemar kriteria polutan, bisa juga disebut pencemar utama atau kriteria polutan. Di antaranya adalah karbon monoksida, sulfur dioksida, nitrogen dioksida, ozon, dan partikulat. Partikulatnya hanya PM10, ya. Mohon maaf, ini saya coret. Ya. Nah, di tahun 2020 nanti akan ada perubahan terkait ini, ya. Jadi berdasarkan perhitungan ISPU itu nanti akan outputnya itu kita akan mendapatkan status atau mutu atau kualitas, status kualitas udara atau mutu udara ambien di suatu lokasi dan waktu tertentu. Jadi semuanya dibatasi pada waktu dan lokasi tertentu, gitu ya. Nah, pada lokasi misalnya di stasiun GBK pada bulan Maret 2020, ISPU memiliki nilai sekian, gitu kan. Dan kita akan mengasosiasikan nilai tersebut dengan kategori kualitas udaranya. Nah, kalau dibaca misalnya yang pertama, ya, rentang 0 sampai 50 kategorinya baik, artinya tingkat kualitas udara tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika. Nah, semakin besar rentang nilai ISPU-nya, maka dia semakin buruk kualitas udaranya. Oke. Nah, ketika berbahaya maka dia merugikan kesehatan secara serius pada populasi. Gitu ya. Kalau yang sedang, coba lihat dulu deh. Yang sedang itu berpengaruh hanya pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika. Sedangkan kalau misalnya tidak sehat berpengaruh pada manusia dan hewan yang sensitif. Kalau sangat tidak sehat dapat merugikannya kepada sebagian segmen populasi terpapar, sedangkan kalau berbahaya kepada keseluruhan populasi. Itu ya. Nilai ISPU semakin besar angkanya maka semakin buruk nilainya. Nah, cara perhitungannya seperti apa itu diatur di Kepbapedal, ya. Di Kepbapedal ada langkah-langkah perhitungannya untuk 5 parameter yang tadi, PM10, SO2, CO, ozon, dan NO2. Nah, perbedaannya adalah di tahun 2020 kita langsung aja, ya. Jadi ada rumus ISPU-nya, ya, di Kepbapedal ada rumus ISPU, rumus perhitungan ISPU, terus kemudian ada ISPU hitung, batas atas, batas bawah, ambien atas, ambien bawah. Nah, ini tetap sama. Nilai rumusnya tetap sama, tapi ada perbedaan pada tabel batas-batas ini. Batas atas ambien dan batas bawah ambiennya berbeda. Oke, sedangkan rumusnya tetap sama dan ISPU batas atas ISPU batas bawahnya tetap sama. Nah, kita lihat nanti di contoh perhitungannya, ya. Nah, di peraturan 2020 ini kalian bisa lihat di sini batas atas dan batas bawah ambiennya sama. Jadi baik itu tetap di rentang 0 sampai 50, sedangkan berbahaya itu di atas 300, gitu ya. Namun diberi keterangan warna hijau, biru, kuning, merah, dan hitam seperti yang sering ditemukan pada papan ISPU, gitu. Nah, deskripsinya juga sama, namun nanti akan ada perbedaan, ya. Kita lihat dulu persamaannya sama, IA min IB, ISPU hitung adalah sama dengan ISPU batas atas dikurangi ISPU batas bawah dibagi XA min XB, yaitu ambien batas atas dan ambien batas bawah. Saya highlight ini karena ini yang berbeda, ya. Yang berbeda adalah ini. Oke, sebentar.
Oke, tadi jadi perbedaannya ada di sini ya, ada di ambien batas atas dan ambien batas bawahnya, XA dan XB-nya, sedangkan rumusnya tetap sama. Nah, yang kita dapatkan, data yang kita dapatkan di lapangan adalah XX, yaitu kadar ambien nyata hasil pengukuran. Ini ya, XX ini kita masukkan, sedangkan yang lainnya adalah nilai tabel. Nah, kita lihat tabel XA dan XB-nya seperti berikut. Jadi XA dan XB atau batas ambien atas dan ambien bawah. Di sini parameternya bertambah, satu itu. Parameternya bertambah, kalian lihat di kolom warna kuning ada parameter PM2,5 dan hidrokarbon. Oke, sedangkan PM10, sulfur dioksida, karbon monoksida, ozon, dan nitrogen dioksida itu tetap ada. Nah, kemudian kedua di kolom warna kuning kalian bisa lihat batas-batas atas dan batas-batas bawahnya itu berbeda sedikit, ada beberapa nilai yang berbeda ya. Jadi ada beberapa nilai yang berbeda. Kalau saya lihat di PM10 tetap sama, tapi sedangkan di SO2 itu berbeda batasnya. Nah, setelah ini menjadi catatan, maka kita mau lihat contoh perhitungan ISPU berdasarkan peraturan ini ya. Nah, jadi misalnya saya punya data ini, data hasil pengukuran PM2,5. Ya, lihat di sebelah di tabel ya. Tabelnya waktu pengukuran ada T0 sampai T1, T1 sampai T2, T2 sampai T3 dan seterusnya. Artinya ini pengukurannya dilakukan setiap 1 jam. Ya, datanya ada dari T0 sampai T12, kemudian dilanjut ke sebelah kanan dari T12 sampai T24. Data konsentrasi partikulat setiap jamnya ditulis sebagai berikut ya. Jadi bayangkan saja di setiap jam dilakukan pengukuran misalnya pakai high volume sampler atau pakai low volume sampler. Kemudian setiap 1 jam itu filternya diganti. Kemudian ditimbang filter untuk masing-masing jam, dikonversi menjadi mikrogram per meter kubik, dapatlah hasil ini. Misalnya seperti itu kasusnya. Kemudian kita kita akan hitung ya berapa ISPU pada kondisi tersebut. Pertama, hitung dulu konsentrasi rata-rata harian 24 jamnya berdasarkan data tadi. Ya, jadi data tadi 24 jam ini dirata-ratakan. Data 24 jam ini dirata-ratakan biasa aja, kemudian dapat kita rata-ratanya adalah 31,4 mikrogram per meter kubik. Nah, kemudian kita lihat di 31,4 dia masuknya ke batas yang mana? Batas atasnya apa dan batas bawahnya apa? Ya. Jadi 31,4 lihat di tabel batas ambien. Oke, 31,4 kita lihat ke batas ambien untuk parameternya apa? PM2,5. Nah, lihat di tabel ini ya. PM2,5 batas atasnya PM2,5 kira-kira berada di mana titiknya? Di antara 15 sama 55,4 kan ya. Oleh karena itu batas atasnya adalah 55,4, batas bawahnya 15,5. Ya udah, masukin ke sini. Masukin diketahuinya, kemudian ISPU batas atas dan ISPU batas bawahnya ini mah tetap ya, tetap aja pakai 50 dan 100 ya. Saya nggak tahu di sini ada nggak, ya itu tetap 50 dan 100, lihat di tabel yang tadi. Kemudian kita akan hitung nilai ISPU-nya. Nilai ISPU harus diubah menggunakan persamaan tadi. Jadi IA min IB per XA min XB. IA min IB-nya itu batas II itu ISPU atas kurangi ISPU bawah, 100 kurangi 50 dibagi XA min XB. X-nya itu berarti ambien atas dikurangi ambien bawah. 55,4 kurangi 15,5 dikalikan dengan XX. XX itu rata tadi, rata konsentrasi selama 24 jam dikurangi XB. XB-nya itu adalah XB ini ya, ambien bawah 15,5 ditambah IB. Dapatlah kita skornya 69,92. Itu adalah skor ISPU.
Oleh karena itu, ISPU partikulat PM2,5 adalah sama dengan 70. Boleh dibulatkan ya, bulatkan ke atas. Oleh karena itu, nilai ISPU parameter partikulat PM2,5 sama dengan 70 ini adalah termasuk kategori sedang. Karena kalau tadi kalau baik itu kalau di bawah 50 ya. Nah, kemudian ingat ya, masih ingat ya, saya review sebentar. Ini ya, jadi kalian tahu ISPU atas dan ISPU bawahnya tadi IA dan IB-nya itu dari sini ya. Dari yang saya biruin, IA dan IB-nya itu adalah berarti tadi 50 dan 100 ya. Lihat yang ini. 50 dan 100 susah ya bikin transparannya. Intinya ini ya, 50 dan 100. Kemudian untuk skor ISPU akhirnya kan tadi dapatnya di atas 50 ya. Jadi dia berada di rentang 51 sampai 100, maka dia termasuk kategori sedang. Gitu ya. Oke. Nah, oleh karena itu kita harus menyampaikan statusnya seperti ini. Jadi disebutkan time boundnya kemana, waktunya di mana, waktunya kapan, sorry. Terus stasiunnya apa? Dan kita nyatakan juga zonanya dia background atau misalnya dia tergantung karakteristik lokasi pengukurannya ya. Dia background yang cenderung minim emisi atau dia merupakan lokasi dengan padat transportasi dan sebagainya. Tulislah waktu pengukurannya dari jam berapa sampai jam berapa, waktu pelaporannya jam berapa, kemudian dilaporkan ISPU untuk seluruh parameter gitu ya. Jadi masing-masing stasiun pemantauan udara itu harus menampilkan hasil pengukurannya secara lengkap ya, tidak hanya parameter PM2,5 aja tapi semua yang diatur dalam ISPU. Nah, oleh karena itu nanti akan didapatkan skor atau status ISPU untuk masing-masing parameter yang berbeda. Jadi PM10 pakai data 24 jam juga, dia kategori ISPU-nya baik. Sedangkan kalau untuk PM2,5 kategori ISPU-nya sedang gitu ya. CO, NO2, SO2, ozon dan hidrokarbon. Hidrokarbon juga baru ya, ini baru diatur di 2020. Ini semuanya harus dilaporkan dalam pelaporan ya. Nah, mungkin dari sini kalian sadar bahwa ISPU ini bisa dilaporkannya 24 jam dan juga bisa juga dilaporkannya per jam. Ya, kita bisa mengevaluasi dalam 24 jam ini data mana saja sih yang ISPU-nya tidak baik gitu ya. Misalnya di PM2,5 nih, PM2,5 kan sedang ya. Kita pakai data yang tadi untuk menghitung pada jam berapa dia tinggi konsentrasinya gitu ya. Jadi kita nggak pakai konsentrasi ambien rata-rata 24 jam, tapi misalnya pakai konsentrasi ambien 1 jamnya. Misalnya di jam 10, jam 11, 12 sampai 24 jam semuanya dihitung. Kita bisa dapat distribusinya. Oke, dari situ kita dapat melihat ya di tabel ini, di tabel hasil perhitungan kita sudah misalnya ya tadi dari hasil 24 jam konsentrasi udara ambien untuk masing-masing parameternya sudah dinyatakan demikian. Kemudian yang kualitas yang terburuknya yang mana? Di antara data ini yang terburuknya yang mana? Yaitu yang paling besar skor ISPU-nya yaitu PM2,5. Oleh karena itu 70 ini kita akan highlight ya. 70 ini kita highlight. Kemudian kita laporkan ISPU maksimumnya adalah 70. Kemudian parameter kritisnya siapa yang punya 70 itu adalah PM2,5. Maka kategori ISPU-nya adalah masuk kategori sedang. Itu adalah kesimpulannya gitu ya. Jadi ISPU kota ini